Selamat pagi, materi kita hari ini kita masuk ke luas bangun datar segi 4. Kemarin kita sudah masuk keliling, sekarang luas. Nah, kita lihat apa sih arti luas itu? Luas adalah daerah yang dibatasi, ada batasnya, ya. Yang dalam hal ini kita bahasnya itu ke-6 bangun segi 4 berikut persegi. Nah, luasnya ini yang diwarnai ini, daerah yang diwarnai ini itulah luasnya. Ya, bagaimana cara mencari luasnya? Itu yang mau kita lihat. Nah, yang pertama persegi. Di persegi, di sini ada panjang sisi. Nah, ini sisi, ini juga sisi. Ya, kamu ketahui bahwa luas persegi rumusnya masih ingat waktu di SD? Ya, luas persegi itu luas persegi itu sisi kali sisi. Nah, ini dia. Ya. Ini misalkan nanti sisinya 10, ya berarti 10 kali 10. Nah, kalau luas ini perlu diingat ya, satuannya itu pangkat 2, kuadrat. Persegi. Ya. Kalau dia sentimeter berarti sentimeter kali sentimeter, sentimeter persegi, sentimeter kuadrat. Yang kedua itu bangun persegi panjang. Ya, bangun persegi panjang. Ini dia bentuknya. Di sini panjang, sisi yang ini disebut panjang, sisi yang ini disebut lebar. Luasnya kalian masih ingat? Tentunya masih ingat ya. Luasnya itu adalah panjang kali lebar. Ya, semua pasti masih ingat. Ya, panjang kali lebar. Bangun datar belah ketupat. Yang ketiga belah ketupat. Nah, kita lihat ini. Ini gambarnya, bentuknya. Kita ketahui belah ketupat punya sisi yang sama panjang seluruhnya. Ya, kalau sudutnya sudut yang berhadapan saja. Nah, kalau menentukan luas, di belah ketupat ini ada diagonal ya. Diagonal 1 dan diagonal 2. Mana yang 1, mana yang 2 tidak masalah ya. Kalau dalam hal ini di sini ini diagonal 1, ini diagonal 2. Ini diagonal 2, ya. Nah, berarti masih ingat rumus belah ketupat? Pasti semuanya ingat. Ya. Rumus luas, kita berbicara ini luas ya, beda dengan keliling. Keliling sudah. Belah ketupat itu diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Ini ya. Nah, kemudian bangun datar yang keempat adalah jajar genjang. Ini dia gambarnya. Jajar genjang ini ada alas, ada tinggi. Nah, yang paling sering kalau misalkan kamu nanti diberitahu ini bukan tinggi ya, ini sisi miring. Ini sisi miring. Tingginya itu ini, tinggi itu garis tegak lurus. Ya, ini tegak lurus. Itulah tinggi, membentuk sudut siku-siku di sini. Itu untuk tinggi. Jadi untuk jajar genjang, kalau kamu lihat, potongan seandainya ini kamu gunting yang garis putus-putus ini, lalu potongan ini kamu pindahkanlah ke sini, maka akan terbentuk bentuk apa nak? Ya, bentuk persegi panjang. Persegi panjang kan rumusnya panjang kali lebar, tapi dalam hal ini di sini dibuat alas dan tinggi. Jadi rumus luas jajar genjang itu adalah ya alas dikali tinggi. Tidak ada per 2 ya. Tidak ada per 2. Itu rumus segitiga. Berikutnya trapesium.
Nah, seperti apa dia? Kita lihat rumus luasnya. Nah, di sini trapesium mempunyai panjang yang panjang sisinya berbeda. Ini trapesium sembarang ya, berbeda. Di sini ada tinggi, ini tinggi. Ingat ya, kalau tinggi itu pasti tegak lurus. Ini tinggi. Nah, ini di sini sisi miring, ini sisi miring. Nah, masih ingat rumus luas trapesium? Ya, rumus luas trapesium itu jumlah garis sejajar. Coba kamu lihat, garis yang sejajar ini, ada 2 garis yang sejajar. Kalau dia dari sifat-sifat, kemarin kan sudah kita pelajari sifat. Yang sejajar itu adalah AD dan BC. Jadi jumlah garis sejajar berarti AD ditambah, ini ditambah ya, ditambah BC. Nah, jumlah garis sejajar per 2 dikali tinggi. Nah, tinggi itu misalkan kalau nanti kamu ada buat titik di sini, titik E, maka panjang BE. Terserah ya, yang penting kamu tahu unsur-unsurnya, mana tingginya, mana garis sejajarnya. Yang miring itu tidak pernah disebut tinggi ya, harus tegak lurus. Garis tinggi itu tegak lurus. Ini bukan tegak lurus. Dia tidak membentuk sudut 90. Kalau tinggi itu membentuk sudut 90, ya. Berikutnya yang keenam, yang terakhir itu layang-layang. Kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. Ini layang-layang mirip dengan belah ketupat. Dia punya garis diagonal. Nah, ini diagonal. Kita karena berbicara luas, kita berbicara daerah di dalamnya ya, bukan tepinya. Dia punya diagonal. Ada diagonal 1, ada diagonal 2. Jadi luas layang-layang. Diagonal 1 kamu bisa buat ini, nak. Ini tergantung kalau titik-titiknya A, B, C, D bisa aja di sini P, Q, R, S. Ya, jangan pakai huruf. Jadi diagonal 1 ini mirip dengan belah ketupat ya, kali diagonal 2 per 2. Dalam hal ini kalau digambar kebetulan dia dibuat titiknya. Diagonal 1 katakan AD. Ya, AD dikali diagonal 2 apa? Ya, BD per 2. Ini ya, jadi kamu harus ingat mencari luas bangun datar segi 4. Baik, kita lihat untuk contoh berikut. Ya, kita disuruh menentukan luas. Ya, menentukan luas bangun datar apa ini? Ya, trapesium ya, trapesium. Nah, untuk menentukan luasnya, rumus yang kita gunakan apa untuk gambar ini? Luas trapesium apa tadi, nak? Nah, jumlah sisi sejajar dikali tinggi bagi 2 atau jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi, sama saja ya. Nah, di sini jumlah sisi sejajarnya AD. Ya, di sini AD 23 ya. AD 23. Jadi dalam hal ini Ibu buat dulu AD ditambah, ya, AD ditambah mana? Ya, BC. Nah, BC per 2 kali tinggi. Tinggi ini tidak ada titik ya. Ibu buat T di sini ya. Nah, AD-nya berapa panjangnya? 23. 23 tambah BC. 7. Oke. Per 2 kali tinggi. 8. Oke. 23 tambah 7 itu hasilnya 30 ya. 30
Ini boleh kamu coret 4 biar gampang. Ini kan hasilnya 30, berarti tinggal 30 kali 4. Jadi sama dengan 120. Satuannya sentimeter. Ya, satuannya sentimeter kuadrat. Jangan lupa sentimeter kuadrat karena sentimeter kali sentimeter itu. Ya. Berikutnya, contoh berikutnya kita lihat bangunnya. Nah, ini bangun apa? Ya, layang-layang. Kita ketahui bahwa luas layang-layang tadi apa? Ya, diagonal 1 kali diagonal 2/2. Dalam hal ini diagonal 1 kita sebut AC. AC dikali diagonal 2 BD. BD per 2. Ya, sama dengan AC ini panjangnya 9 tambah 16. 9 tambah 16 berapa? Ya, 25. Ibu langsung ya. Kali BD. BD-nya ini 12. Kalau ini 12, DO-nya 12 berarti OB-nya berapa, Nak? Ya sama, 12. Ya. Nah, jadi panjang BD itu 12 tambah 12, 20. Ya, 2-nya kebesarannya 24 per 2. Kita sederhanakan. Ini bisa kamu coret, 24 bagi 2 itu 12. Nah, 25 kali 12, berapa itu hasilnya, Nak? Ya, ini 300. Ya, 300. Satuannya, sorry ya. 300 satuannya sentimeter kuadrat. Oke.